Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajul Ihsan, NIM 21010077, mahasiswa Universitas PPI Rembang semester 6 dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mata kuliah e-bisnis tentang value chain analysis. Nah, yang pertama, apa itu value chain analysis? Di video kali ini mari kita bahas bersama-sama. Nah, di slide selanjutnya ini ada pengertian dari value chain analysis. Jadi value chain analysis adalah rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menambah nilai pada produk atau jasa yang diproduksi. Penambahan nilai ini biasanya akan diberikan pada setiap langkah atau tahapan produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai kegiatan distribusinya. Nah, di next selanjutnya ini ada perbedaan supply chain dan value chain. Jadi teman-teman sudah tidak asing mendengar dari kata supply chain, yaitu rantai pasokan. Nah, di slide ini ada dua perbedaan secara umum. Yang pertama itu supply chain melacak penciptaan produk dan upaya yang terkait langsung, sementara value chain melacak setiap elemen perusahaan untuk mengukur nilai tambah. Dan perbedaan yang kedua, supply chain fokus pada mengidentifikasi bagian fisik dan bahan yang masuk ke suatu produk, sementara value chain mengukur semua elemen rantai pasokan, selain proses terkait dalam pemasaran, periklanan, desain, penelitian, dan pengembangan. Nah, slide selanjutnya, fungsi dan tujuan value chain analysis. Secara umum, value chain analysis dapat membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukungnya, menganalisis kontribusi setiap aktivitas terhadap nilai total, dan mencari peluang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, di slide berikutnya ada strategi value chain analysis. Jadi sebetulnya strategi ini ada tiga. Yang pertama, strategi diferensiasi, strategi yang berfokus pada menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dan memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Strategi yang kedua, strategi keunggulan biaya. Selain menciptakan produk yang unik, strategi selanjutnya adalah dengan menawarkan harga yang relatif terjangkau sehingga bisa memenangkan kompetisi di pasar. Dan strategi yang ketiga, strategi keunggulan bersaing. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang bisa diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Selanjutnya, nah ini ada Porter value chain model atau model rantai nilai yang dikembangkan oleh Bapak Porter. Nah, yang di bawah ini ada primary activities, di mana primary activities ini merupakan aktivitas utama dari value chain analysis yang terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan yang terakhir service. Nah, inbound logistik ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan, penyimpanan, pengolahan bahan baku atau komponen lain yang diperlukan dalam proses produksi. Yang operation ini tahap di mana bahan baku atau komponen diproses menjadi produk jadi melalui tahapan produksi. Dan yang ketiga, outbound logistik melibatkan aktivitas terkait penyimpanan dan distribusi produk akhir ke pelanggan. Nah, yang keempat, marketing and sales, upaya untuk memasarkan produksi atau jasa pada pelanggan dan menjualnya. Yang kelima ini ada service, di mana biasanya pemberian layanan purna jual kepada pelanggan setelah membeli produk atau jasa. Nah, yang di atas ini ada support activities, merupakan aktivitas pendukung dari kegiatan utama tadi. Yang pertama itu ada procurement, saya bahas dari yang bawah ya. Procurement
pengadaan, terlibat dalam akuisisi sumber daya bahan baku atau komponen yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kedua ada teknologi development. Aktivitas ini termasuk penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, waktu, dan inovasi produk. Dan ketiga ada human resource management, di mana dalam pengelolaan sumber daya manusia ini termasuk ada perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat ini ada firm infrastruktur yang mencakup fasilitas dan infrastruktur yang mendukung seluruh value chain seperti sistem informasi, manajemen umum, dan fasilitas fisik. Di next selanjutnya ini ada manfaat dari value chain analysis. Yang pertama, dapat memahami keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, dari analisis value chain ini dapat membantu perusahaan untuk memahami di mana letak keunggulan kompetitifnya dan bagaimana cara mempertahankannya. Yang kedua, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, di mana dari analisis value chain ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang manfaat yang ketiga, mengembangkan strategi yang lebih baik, di mana dari analisis value chain ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi yang kiranya lebih baik untuk bersaing di pasar. Dan manfaat yang terakhir, meningkatkan nilai bagi pelanggan. Dan dari analisis value chain ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan nilai yang ditawarkannya kepada pelanggan. Nah, selesai dari paparan saya. Terima kasih sudah memperhatikan atau menonton video saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan saya juga berterima kasih. Dan buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.